Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama channel kita, yaitu channel Askapun. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara custom ROM atau customisasi pada Samsung A7 2016. Biasanya kan custom ROM kan pada kebanyakan kan pada chipset Qualcomm maupun MediaTek, atau video sebelumnya yang mereview atau cara bagaimana install custom ROM Maxpro M2 dan Maxpro M1 maupun Xiaomi. Di sini saya akan memberikan custom ROM pada HP Samsung A7 2016. Ini dulu barunya itu mahal loh bro. Dulu barunya ini sekitar 6 juta lebih. Kalau sekarang itu secondnya paling sekarang cuma tinggal kurang lebih lah ya 700.000. Ini RAM-nya sudah 3 GB, include internal 16 GB, dan untuk 2021 masih worth it sih. Tapi di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana custom ROM-nya. Oke. Di sini yang paling kita butuhkan atau kita perlukan ataupun kita lakukan pertama kali yaitu kita aktifkan opsi pengembang. Kemudian kita OM terbuka kunci ini dicentang dulu. Ini bisa akan lihat. Oke, terkunci. Kemudian mode debugging. Nah, di sini mungkin nanti ada tampilan yang mode debug USB-nya tidak bisa tercentang atau blok abu-abu. Bisa kita klik mode demo dulu. Nah, kemudian kita kembali saja. Oke. Nah, setelah itu kita bisa klik menu mendebug USB. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, oke. Mungkin bisa dipahami semuanya. Nah, setelah itu kita kembali saja. Nah, kita fokus pada bahan-bahan yang kita perlukan. Oke. Oke, mari kita zoom itu file bahan-bahannya. Oke. Nah, di sini sudah ada rom.os v25 A7xe LTE. Jangan sampai salah ya teman-teman. Nanti linknya saya sediakan di bawah. Nah, terus OD-nya yang terbaru, atau kalau nggak gitu kita samakan saja sama yang file yang sudah saya siapkan, v3.13.1. Kemudian open gap-nya ini paling harus berhati-hati. Kenapa? Kalau kita salah pilih open gap-nya, sedangkan versi OS di custom yang kita install itu nggak kompatibel dengan gap yang kita install atau yang kita pakai, itu bisa bootloop, bahkan lebih parah lagi break. Oke. Nah, ini ROM-nya .os v2.5 itu menggunakan OS Android Oreo 8.1. Nah, kita menggunakan open gap-nya itu juga harus 8.1. Jangan sampai menggunakan ARM64 karena itu biasanya itu HP-HP 2018 ke atas atau 2020 ke atas itu biasanya ARM64. Ini Exynos tergolong Exynos versi lama atau Snapdragon-nya itu setara dengan 615. Kita pakai ARM biasa saja, jangan yang 64 loh ya. ARM yang biasa. Kemudian kita pilih yang 8.1, kemudian yang Pico. Pico itu lebih kecil, jadi untuk HP-nya itu nanti tidak lemot gitulah istilahnya. Kemudian TWRP 3.2.1. Oke. Kemudian kita kembali ke HP-nya. Nah, langkah kedua, langkah selanjutnya ya kan, ini hal yang paling perlu diperhatikan. Kita cek dulu apakah ada akun Samsung. Kalau paling tidak, kita layar kunci keamanan kita hapus dulu. Nah, bentar saya hapus. Oke. Di sini sudah saya hapus, tidak ada kunci layar. Dan langkah selanjutnya itu ini Gmail. Ini wajib dihilangkan. Takutnya apa? Takutnya kita tersangkut mode FRP. Kalau belum tahu, bisa cek Google FRP itu apa, tentunya untuk Samsung. Kemudian kita cari akun Google Cloud dan Samsung Cloud. Nah, di sini Samsung Cloud. Nah,
Kita cek dulu Samsung Cloud-nya, atau akan bisa cari sendiri. Nah, oh ya, ini kita hapus dulu Samsung akunnya, Samsung Google. Pokoknya kita hapus semua akun-akun yang tersangkut atau yang terinclude di HP kita. Oke, kita hapus dulu. Karena kenapa kalau dihapus gini kan, banyak kasus kita itu lupa menghapus akun Google dan kita sembarang, bahkan kita lupa menghapus atau merubah kunci layar itu dihilangkan dulu, tapi itu nggak dihilangkan langsung OTW custom ROM. Itu kebanyakan kasus malah bootloop. Kalau nggak bootloop paling sering itu FRP. Nah, FRP itu wah susah kalau udah FRP itu. Tapi nanti kalau ada kasus FRP saya akan memberikan tutorial bagaimana bypass FRP. Ini fokus saja custom ROM dulu. Jarang loh bro, custom ROM Samsung itu kebanyakan itu ya brand-brand ya Xiaomi, mungkin Asus itu wah developernya banyak sekali. Untuk Samsung itu sayangnya developer itu outsourcingnya itu sangat sedikit sekali. Ini oke, kita hilangkan dulu akunnya. Oke teman-teman, di sini akun Samsung sudah saya hilangkan, jadi untuk eksekusi sangat aman sekali. Oke, sekarang kita masuk ke mode download. Bisa kita matikan dulu HP-nya. Oh ya, pastikan ya baterainya itu minim itu 50%. Kalau baterainya sudah kesehatannya udah jelek, minimal ya 80 ke atas lah. Ini saya baterainya masih sehat dan kita bisa lihat. Oh ya, ini tema ya kan, ini bukan custom ROM, ini masih tema. Ini temanya saya lucu nih sih. Saya pakai temanya One UI, jadi kelihatan seperti One UI, tapi sebenarnya ini cuma tema saja yang saya edit. Oke, informasi makna, ini versi Androidnya Nugget. Oke, dan ini masih pure punya Samsung. Nanti akan saya rubah ke .os atau Android One atau pure stock Android yang lebih minim bloatware. Oke, sekarang kita matikan dulu. Oke, kita daya mati. Setelah mati, langkah kedua sebelum kita masuk ke mode download, kita pastikan file-filenya itu sudah kita siapkan di SD card. Kenapa di SD card? Ya itu lebih efisien aja, dan nggak sampai kita itu kalau terjadi gagal itu bisa filenya bisa dicari lagi. Oke, kita fokus ke PC-nya. Nah, di sini sudah tersedia file-file yang saya sediakan. Oh ya, saya memberikan trik kepada teman-teman semua, sebelum minta custom ROM, alangkah baiknya kita coba tes ekstrak dulu apakah ROM yang kita download dari situs-situs tertentu itu apakah ada sandinya atau tidak. Soalnya gini kan, kebanyakan itu takutnya itu di sandi atau bagaimana gitu, jadi otomatis kita install custom itu bisa gagal. Nah, ini ternyata nggak disandi. Oke, kita langsung gaskan aja nanti. Kita del aja yang ekstrakan tadi. Oke, nah ini kemudian kita siapkan memori. Oke, kita siapkan memori. Nah, memori. Nah, ini saya pakai yang 16 GB. Oke, ini 16 GB. Oke, kita pasangkan dulu memorinya untuk memindahkan file yang kita butuhkan ke memori SD. Oke, sekarang ini saya sudah masukkan memori lewat card reader yang nanti akan saya masukkan ke Samsung A7 2016. Oke, langkah pertama kita pindahkan dulu ini desain, atau kita taruh di luar folder saja. Terus kemudian open gapnya yang Pico kita pindahkan dulu. Oh ya, ini di sini saya setiap memberikan tutorial atau mengeser pengalaman yang pernah saya alami itu secara detail, jadi nggak terlewat sedikit pun. Kenapa?
karena tujuan saya itu apa sedikit, meskipun sedikit pengetahuan saya itu bisa memberikan tutorial yang sekiranya itu yang untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, ya kan teman-teman. Jadi di sini mohon maaf kalau apa itu tutorial yang saya berikan sangat panjang sekali, karena tujuan saya buat teman-teman yang mungkin yang baru melakukan opreker atau melakukan customisasi itu tidak ragu atau bahkan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti bootloop atau hang atau dan semacam sebagainya. Oke, sekarang kalau sudah terpindahkan semua, kita cek lagi. Oke, sekarang sudah terpindah di SD card. Oke, kalau setelah itu kita buka audio-nya dulu. Sudah kita pastikan auto rebootnya atau varisetnya itu tercentang. Sebenarnya itu kalau paling tidak itu auto rebootnya itu nggak usah dicentang, tapi berhubung di sini baterai tanam atau nanti kita daripada ribet, mending kita auto rebootnya kita centang. Nah seperti ini. Kemudian kita cari filenya di AP. Nah filenya kita cari hasil downloadan kita A7. Nah ini TWRP nya kita nggak perlu ekstrak. Oke, nah setelah filenya semua lengkap, di sini sudah ada notifikasi auto rebuild-nya. Oke, kita kembali ke ponselnya. Oke teman-teman, baiklah, kita untuk masuk ke mode download, kita tekan tombol power bawah, tombol volume bawah sama home, kita secara bersamaan. Oke, mari kita mulai. Nah setelah itu kita continue saja. Oke, nah kemudian kita buka Odin mode. Oke, kita buka Odin mode, kemudian kita colokkan. Oh ya, sebelumnya pastikan driver Samsungnya itu, driver USB nya itu sudah terinstall. Oke. Nah itu sudah ada tanda deteksi, kemudian kita langsung eksekusi saja. Kita akan masuk ke menu TWRP dengan cara tombol volume atas, tombol home, sama tombol power. Kita tunggu bootingnya dulu, nggak usah takut bootloop karena ini TWRP meskipun yang inofficial. Oke, kita masuk TWRP. Bisa teman-teman lihat sekarang Samsung A7 2016 nya sudah terinstall TWRP. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan, pertama sebelum backup kita web dulu aja. Soalnya kenapa? Untuk simpanan yang khususnya yang takutnya bootloop atau gagal room, kita restore lagi. Itu memang data kita itu hilang, tapi kita masih bisa kembali ke menu lagi atau ke sebelumnya lagi. Dalam tanda kutip, data kita hilang, tapi hasil backupan kita itu ukurannya kecil. Jadi langkah baiknya teman-teman file data foto maupun musik maupun kontak yang sekiranya itu penting, mending kita pindahkan dulu aja ke PC, ke laptop, atau kita pindahkan ke HP yang lain. Nanti ketika kita backup sistem softwarenya itu atau data sistem cas dan lain-lainnya itu tidak, ukurannya itu tidak sangat besar, jadi ukurannya kecil. Oke, berhubung datanya tadi sudah saya pindahkan semua, saya web. Oh ya, untuk webnya, untuk sebelum backup, kalau memang datanya sudah dipindahkan semua, jangan menggunakan web yang advance. Karena apa? Karena data sistemnya nanti akan hilang. Mending kita web biasa saja. Ini web yang reguler atau yang normalnya, web data seperti biasa tanpa menghapus sistem. Oke, setelah itu kita back, kemudian kita backup. Nah
ini sudah tersedia. Oke, recovery-nya uncentang saja. IFS radio ini juga penting, ini tersinyal. EFS itu juga untuk bootingnya. Ini EFS ini berpengaruh besar kepada sistem boot dan data. Oke, setelah itu kita select storage. Saya menggunakan penyimpanan eksternal berukuran 16 GB yang di sini sudah tersedia 16 GB atau iya mohon maaf 14 GB. Oke, sekarang sudah nampak atau sudah terlihat. Kita oke saja. Nah, kemudian kita opsional, kita enable compression agar ukurannya itu bisa diperkecil lagi, tidak membebani penyimpanan internal kita. Oke, baiklah. Kemudian untuk 6-nya auto generate saja, nggak apa-apa. Kemudian kita pastikan sudah di SD card. Oke, opsional enable compression. Kemudian kita pas geser ke bawah, kalau sudah dirasa sudah tidak ada, kita swap to backup. Oke, kita tunggu saja proses backupnya. Pastikan memorinya itu di atas 8 GB ya teman-teman. Sebenarnya 8 GB juga tidak masalah, tapi di sini saya membiasakan diri setiap saya melakukan custom ROM, kustomisasi, merubah sistem pada gadget yang kita miliki, saya backup dulu. Kenapa? Takutnya terjadi error dan stuck pada splasher. Beruntung kalau masih bisa booting. Kalau sudah splasher, terutama device Samsung, kita susah-susah. Sebenarnya bisa cara-cara yang dilakukan untuk jika terjadi hang maupun break. Akan tetapi lebih baik kita backup saja. Mohon maaf di sini saya banyak omong, bukan saya bermaksud banyak omong atau bagaimana. Cuma saya bermaksud sedikit kemampuan yang saya miliki, itu saya berikan atau saya share ke teman-teman semua untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Oke, kita tunggu proses bootingnya. Mohon maaf kok booting. Proses backupnya ini memakan waktu lama ya teman-teman. Oke, jadi ditunggu saja. Oke, kita percepat saja. Oh ya teman-teman, ada yang lupa lagi. Ini bisa teman-teman lihat di sini progres atau kalkulasi dari backupan yang tersimpan di eksternal SD card atau SD card itu cuma 2,868 MB atau 2 GB,8 atau bisa kita persingkat saja 3 GB. Jadi tadi 14 GB, kita simpan backupan ini cuma 3 GB, jadi masih tersisa banyak, jadi tersisa 11 GB. Jadi kesimpulannya ternyata 8 GB pun sudah cukup. Oke, kita tunggu lagi, mungkin kita percepat saja. Oke, ini sudah selesai dan sekarang kita sedang merendering ukurannya yang tersimpan di external SD card. Usahakan teman-teman memakai memori yang kecepatannya itu atau paling tidak itu memori yang sebenarnya SanDisk Ultra yang merah putih itu atau abu-abu putih itu sebenarnya bagus, tapi masih ada lagi di atasnya. Jadi saya pakai itu, menurut saya yang biasanya buat saya custom itu sudah maksimal kecepatannya. Oke, bisa kita lihat di sini backup komplit pada waktu titik-titik dan sebagainya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita kembali. Oh ya, jangan lupa sebelum custom ROM atau menginstal, kita pilih menu mount. Kita membuka partisi yang ada pada sistem HP kita. Nah, di sini jangan lupa intinya jangan lupa setiap kita melakukan custom ROM
kita mount sistem dan sebagainya untuk mencegah terjadinya error saat instalasi. Oke teman-teman, setelah kita checklist semuanya, USB oke, tidak usah. Nah, kita kemudian lakukan wipe. Nah, ini yang penting, kita advance wipe, kita web Dalvik, web charge, data, sistem. Nah oke, internal storage ini ada dua pilihan. Sebenarnya ini kalau kita customnya sistemnya itu kriteria di custom room itu merubah sistem keseluruhan, contoh Samsung ke Room UI atau ke OnePlus atau dan sebagainya. Bahkan ini berlaku pada gadget lain atau gadget tetangga seperti Xiaomi yang menggunakan Orange Box, itu wajib internal storage itu dihapus juga. Tapi saya biasanya tidak mencentang dulu, kalau terjadi error baru kita centang internal storage-nya. Oke, untuk berjaga-jaga kalau terjadi error kita bisa menanggulanginya dengan baik dan tidak terjadi error yang sampai hal terjadi buruk intinya teman-teman. Oke, setelah itu kita centang semua ini. Oke, kemudian kita swipe to wipe. Oke, kemudian kita kembali dan kita install. Kita pilih stack storage dulu. Di sini sudah terchecklist atau di memori SD card. Oke, nah di sini bisa kita lihat ini .tos v2.5 A7XELTE, ini A7 2016 Unifficial. Oke, kita centang, klik. Oke, terus add more zip. Kenapa? Ada sebagian custom room yang bila mana open gapnya itu tidak disertakan juga, itu error, bahkan gagal untuk instalasinya. Jadi ibarat satu kesatuan seperti itu. Oke, setelah kita .tos-nya kita klik, kemudian add more zip, dan kemudian kita open gap yang 8.1 pico. Oke, kita swap to flash, kita tunggu. Ya, ini nampaknya penginstalan kita berhasil. Kita pastikan Samsung A7 2016 kita itu sudah update software terbaru, yaitu Nugget. Kalau masih OS Marshmallow, saya sarankan ngupdate dulu, kemudian kita bisa pasang TWRP dan install custom room-nya. Kita tunggu saja, ukurannya sangat kecil sekali, ini tidak besar. Untuk ukuran softwarenya atau firmware customnya itu cuma 300 MB dan open gaps-nya itu sekitar 132 MB. Tergantung, semakin kita pilih yang terkecil open gap-nya, semakin kecil ukurannya. Kalau kita menggunakan open gaps yang 8.1 dan kemudian kita pilih nano, itu ukurannya lebih tinggi. Kenapa? Karena biasanya yang pernah saya temui atau pengalaman custom saya itu, kalau open gapnya semakin besar dan semakin kecil, perbedaannya itu pada saat multitasking. Menurut saya itu kalau kita pilih Pico itu multitaskingnya itu lebih ringan. Nggak tahu kenapa, bahkan saya belum menemukan di di blog-blog yang saya searching di Google. Mungkin teman-teman yang punya pengetahuan tentang ini bisa komen di kolom komentar. Sekali lagi mohon maaf sekali bila mana saya terlalu banyak cakap atau banyak bicara. Cuma tujuan di sini saya itu memberikan sedikit ilmu yang saya ketahui atau sedikit pengalaman saya di dunia custom room itu ya seperti ini. Saya lebih baik berjaga-jaga atau berusaha menghindari hal yang tidak saya inginkan. Oke, kita sudah penginstalan open gap-nya sudah proses instalasi. Nanti kita akan naik ke OS Oreo.
8.1. Padahal maksimalnya A7 dari Windows itu Nugget. Oh iya, Nugget ya, bener Nugget teman-teman. Saya lihat dari referensi yang saya baca di XDA Developer, ternyata custom.exe itu banyak sekali tweaknya, bahkan bloatware-nya itu sangat-sangat sedikit sekali. Bloatware itu aplikasi bawaan yang terinjek atau terinstall di aplikasi atau terinstall di software HP ini. Jadi kemarin itu pakai software Samsung bawaan, jadi bloatware-nya itu sangat banyak. Oke, kita bersabar menunggu, karena menunggu yang pasti itu menyenangkan teman-teman. Asik. Oh ya teman-teman, jangan lupa sediakan kopi dulu buat ngopi. Ini berebut tinggal sedikit dan bahkan ada nyamuknya, tapi gak apa-apa, iki jamu lur istilah Jawa nih. Masuk. Oh ya, biasanya Samsung custom ROM yang sistem OS-nya itu masih menggunakan Samsung atau bahkan One UI, TouchWiz atau One UI, Pixel atau Pixel apa Samsung Experience UI itu biasanya menggunakan Aroma installer. Yang belum tahu bisa cek Google nanti Aroma installer seperti apa. Tapi ini nggak perlu pakai Aroma installer. Oke. Sekarang ada partisi sudah. Oh ya, setiap kita melakukan custom ROM, pastikan setelah kita selesai melakukan instalasi, jangan lupa kita webcap dan dafik. Oke, itu fungsinya menghapus sampah-sampah yang setelah penginstalan itu sendiri. Oke, setelah itu kita reboot sistem. Untuk ini kita down install saja. Oke, kemudian kita tunggu. Oke, kita tunggu bootingnya. Bootingnya biasanya agak lama, memerlukan waktu 5-10 menit teman-teman. Nah, ini sudah booting, kita tunggu saja. Oh ya, tidak lupa juga ini video postingan saya, tutorial yang saya berikan. Alhamdulillah tidak saya potong-potong sama sekali. Jadi saya memberikan tutorial apa yang saya tahu dan apa pengalaman yang pernah saya lakukan. Jadi istilahnya kita share pengalaman saja. Saya nggak memotong video sama sekali. Ini tujuannya apa? Tujuan saya itu biar teman-teman itu tahu dari prosesnya awal. Kadang banyak sekali ya bukannya saya mungkin mengkritik atau mengkomen developer maupun YouTuber pada custom ROM. Semuanya itu saya acungi jempol, semuanya oke-oke semua. Semuanya mungkin ilmunya lebih dari saya, tapi di sini saya pengalaman yang saya punya, saya memberikan tutorial itu dari awal, dari nol. Jadi dari prosesnya, penginstalannya, dan hal yang perlu dihindari. Itu saya sangat senang bisa memberikan pengalaman yang saya punya. Baiklah teman-teman, kita tunggu bootingnya. Kita percepat saja. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke menu. Kita coba cari dulu pengaturannya, apakah bahasa Indonesia ada. Oke, ternyata bahasa Indonesianya itu bahasa Indonesia ada lur, masuk. Oke, kemudian kita mulai. Nah, sekarang kita lewati. Oke, kita tunggu saja teman-teman semua. Kita sambungkan WiFi saja. Baru bersabar ini teman-teman, baru booting awal ini. Lewat. Nampaknya kita harus memasukkan SIM nampaknya teman-teman. Oke, kita skip dulu aja. Kita masukkan SIM, kita sambungkan ke WiFi. Baiklah teman-teman, tadi saya coba menggunakan kartu, ternyata bisa.
Oke, karena di sini ternyata verifikasi masuknya harus menggunakan kartu. Oke, kita tunggu memeriksa info. Oke, lewati saja. Oke, berikutnya lewati. Jangan sekarang, tetap lewati. Lainnya setuju. Oke, lain kali. Oke, kita sudah masuk menu. Nah, inilah tampilannya seperti ini teman-teman. Blow weight-nya sangat sedikit sekali. Kita cek lagi tentang telepon. Ini Samsung loh bro, Samsung loh teman-teman. Nah, oke, masih kita bisa lihat di sini Samsung A70F. Oke, ternyata bisa. Dan cekidot kita sekarang berhasil. Mantap. Untuk review booknya dan lain-lain nanti akan saya share di, insya Allah nanti dalam waktu dekat ini akan saya share. Setelah pengalaman saya memakai beberapa hari, nanti akan share ke teman-teman. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan semoga teman-teman terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Salam damai dari saya. Dan oh ya, jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kalian ada yang membutuhkan. Oke, sampai jumpa.